Halo teman-teman, kita masih bahas mengenai pekerjaan bebas yang masih berusaha mencari cara untuk bisa pakai final 0,5%. Nah, gue akan share ke teman-teman semua. Kemarin gue udah tanya ke informasi pajak ya. Ini adalah bedah kasus ya. Bedah kasus untuk yang sudah pernah gue sampaikan juga ya. Jadi gue tanya kepada informasi pajak. Jadi bengkel motor, kemudian jasa potong rambut, kemudian jasa cuci mobil, kemudian penulis novel. Nah, intinya gue mau tahu nih, pekerja bebas itu bagaimana sih DJP menentukan indikatornya? Oke, indikatornya apa nih? Masih nggak jelas kan kemarin kan? Nah, walaupun gue sudah bikin dua indikator yang sudah jelas dan sudah final, tetapi kita pengen tahu bagaimana pendapat dari informasi pajak kantor pusat DJP ini ya, kering pajak. Nah, teman-teman tinggal baca aja. Intinya jawabannya adalah normatif aja, sesuai hukum dan tidak ada penegasan gitu ya. Pasal 56 ayat 3 ayat 4 peraturan PP 20 ya. Jadi yang tidak termasuk yang PPh final adalah pekerjaan bebas termasuk tenaga ahli, akuntan, arsitek, pemain musik dan sebagainya. Dan ingat ya, ada dan sejenis lainnya di sini ya, ada seniman lainnya. Ada juga sejenis lainnya lagi di sini, ada sejenis lainnya, ada juga sejenis lainnya. Oke. Kemudian dia mengatakan bla bla bla. Nah, berdasarkan pertanyaan gue 1, 2, 3, 4, sepanjang penghasilan tersebut yang dalam bedah kasus gue itu tidak termasuk yang ini semua, maka gue boleh pakai 0,5%. Tetapi jika termasuk dalam jenis-jenis yang di atas ini, maka penghasilan itu tidak dapat dikenakan tarif PPh final 0,5%. Nah, ini adalah jawaban orang males ya, informasi pajak jawaban orang males. Nenek gua juga tahu kalau begini ya, yang termasuk berarti tidak bisa final, yang tidak termasuk berarti bisa final. Nenek gua juga bisa tahu, tinggal baca aturannya kita tahu. Pertanyaan gua, di sini ada nggak tukang bengkel di sini? Kan nggak ada. Kan gua tanya bengkel nih ya. Bengkel motor ada nggak di sini? Nggak ada bengkel motor di sini. Apakah berarti bengkel motor bisa? Kemudian gue tanya nih, jasa potong rambut. Di sini nggak ada jasa potong rambut, gitu loh. Informasi pajak nih nggak ngerti pertanyaan gua. Justru karena nggak ada, makanya gua tanyakan. Kalau sudah ada, nenek gua juga tahu jawabannya. Nomor 3, jasa cuci mobil. Kan nggak ada di sini. Nggak ada di daftar sini yang namanya jasa cuci mobil. Kemudian penulis novel. Di sini nggak ada nih. Ada nggak di sini penulis ya? Pelatih, penyuluh, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah. Nah, penulis nggak ada di sini. Nggak jelas ya, ada nggak? Mestinya ada. Tapi nggak ada, nggak tahu lah. Nah, jadi kalau jawaban lu normatif seperti ini, nenek gua juga bisa. Tinggal kasih aja kalimatnya standar gitu ya, copy paste. Yang gua mau tahu adalah spesifik mengenai pertanyaan gua, bedah kasus gua bisa apa enggak. Oke? Nah, tapi intinya ya DJP nggak mau jawab dengan detail lah ya, nggak mau jawab dengan tegas. Ya sudahlah, kita kita maklumi aja ya pada orang-orang males tuh nggak bisa bikin jawaban yang benar. Tapi anyway, gue kemarin sudah bikin video ya bahwa gue sudah membuat kesimpulannya. Kan banyak orang berpikir bahwa ini adalah daftar hitam atau blacklist gitu ya. Di mana kalau lu termasuk di sini, maka lu pekerja bebas yang tidak bisa 0,5%. Tetapi kalau lu tidak ada di sini, maka lu bisa 0,5%. Jadi seolah-olah daftar hitam seperti ini, tapi yang di luar ini bukan daftar hitam, alias daftar putih atau whitelist ya. Jawaban gue tidak begitu. Jawaban gue, tidak ada yang namanya daftar hitam atau daftar putih. Yang namanya pekerja bebas adalah pekerja bebas. Yang namanya jasa, semuanya tidak bisa 0,5%. Oke, itu pendapat pribadi gue ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena di sini dia bilang nih, ada sejenis lainnya. Pertanyaan gue, sejenis lainnya ini apa coba? Coba apa coba? Kalau gua kalau gua tukang bantu orang perpanjang STNK SIM, termasuk nggak di sini? Lu boleh bilang nggak termasuk, DJP bilang masuk nih, mati kita digituin ya. Oke. Kalau gua tukang jasa manajemen ngebantuin menghubungkan notaris dengan orang contohnya. Gua pihak tengah nih, jasa manajemen. Termasuk enggak? Kan nggak ada di daftar hitam. Tetapi dia bilang ada lainnya lagi, ada lainnya, ada pengarang, ada sejenis lainnya di sini. Kalau DJP bilang termasuk lu, mati dong digituin ya. Kalau orang pajak kan KPP kan bisa beda-beda pendapat ya. Lu ketemu KPP yang oknum, dia bilang masuk lu termasuk sejenis lainnya di sini, mati lu digituin kan. Nah,
Jadi gue berkesimpulan ya, yang namanya pekerja bebas, mau dia jasa, mau dia pekerja bebas, pokoknya yang bukan jual barang ya. Barang tuh maksudnya ini barang nih teman-teman ya. Nah, ini barang nih. Bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat itu barang. Di luar itu adalah jasa atau pekerja bebas yang semuanya tidak bisa menggunakan PPh final 0,5%. Selesai. Oke? Sekarang pertanyaannya, kenapa pemain piano bisa? Kan di apa, penjelasan dari pasal 56 kan begitu. Ya, kenapa pemain piano kok bisa? Nah, inilah gua sudah membuat kesimpulan ya. Kesimpulan gua sudah sangat-sangat clear, sangat-sangat final dan sudah tidak ambigu lagi. Ada 2 indikator, oke? 2 indikator pekerja bebas ya, orang pribadi maupun PTP bisa menggunakan 0,5% final. Ada 2 indikator. Indikator satu adalah dia punya usaha. Indikator kedua, dia punya pegawai ya. Yang pertama, dia punya usaha yang ada siswa-siswinya, terjadi transfer ilmu atau transfer knowledge atau perpindahan keahlian dari dia kepada siswa-siswanya. Jadi, dia punya usaha kursus, itu dia bukan memberikan jasa pekerjaan bebas kepada klien, gitu ya. Jadi contohnya, gua punya bengkel. Jadi, kalau gua ada orang datang bawa motor ke bengkel gua benerin motornya, itu namanya jasa, itu tidak bisa 0,5%. Tetapi kalau gua punya siswa, punya murid, gua ajarin cara benerin bengkel tuh begini, cara benerin motor tuh begini, spare part-nya tuh begini. Gua mentransfer keahlian gua, itu namanya kursus, usaha kursus itu bisa. Oke? Dan ada indikator kedua ya, punya pegawai. Punya pegawai di tempat kursus tersebut ya. Dan ingat, mesti lapor SPT masa PP21 dan juga BPJS-nya ya, ingat ya teman-teman. Jadi 2 indikator ini sudah indikator final dan selesai dan tidak lagi ambigu, tidak lagi menjadi perdebatan. Bagi gue ya. Nah, jadi udah nggak usah isu lagi mengenai, bedah kasus. Jadi kasus apapun yang lu buka ke gue tanya, 2 indikator terpenuhi apa tidak. Kalau 2 indikator terpenuhi, maka jenis jasa ini boleh menggunakan 0,5%. Ya, sesuai dengan penjelasan pasal 56 tersebut. Oke, gitu teman-teman kesimpulan gue ya. Jadi tidak ada namanya daftar hitam, semuanya adalah tidak bisa 0,5% kecuali memenuhi 2 indikator ini ya. Oke, kita sekarang menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Ko Awan, kalau jasa angkutan, apakah juga pekerjaan bebas atau bisa 0,5%? Jawaban saya adalah semua jasa termasuk angkutan tidak bisa final 0,5% ya, kecuali dia memenuhi dua dua indikator ya, indikator yang sudah saya jelaskan ya di YouTube dan IG. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kembali ke 2 indikator. Kalau 2 indikator tidak terpenuhi, maka yang namanya jasa maupun pekerja bebas semuanya tidak bisa 0,5%. Jangan sampai beda-beda KPP itu beda-beda pendapat, mampus ya wajib pajak dikerjain sama oknum nanti. Gitu ya. Jual barang ambil profit 20%, jadi cuma numpang lewat. Apakah bisa 0,5%? Jawabannya bisa, karena ini jual barang ya, bukan jasa. Jawabannya bisa. Tetapi 0,5% dari omset ya, dari omset, bukan dari keuntungan. Izin tanya kok, dulu saat masih sebentar, saya gedein deh. Saat masih bekerja di kantor NPWP aktif, lalu saat resign jadi NE. Setelah itu kerja freelance tapi nggak lapor sampai tahun ini juga nggak lapor. 2 tahun terakhir penghasilannya meningkat. Apakah 2027 saya bisa lapor pajak dengan perhitungan norma? Jawabannya freelance memang perlu pakai norma ya. Nah, memang wajib. Sementara 2026 kan nggak lapor, apakah jadi harus bayar dulu untuk TB 2026 dengan mekanisme pembukuan? 2026 tidak perlu pembukuan, cukup dengan pencatatan saja. Kemudian, apakah jadi harus bayar dengan mekanisme pembukuan? Tidak perlu, pajak dihitung dan perlu dibayar ya. Nah, eee, jika tidak ada surat NPPN di 2026, maka gunakan norma 62,5%, beres. Sementara kalau sudah sekali pembukuan dan selamanya pembukuan sehingga tidak bisa norma. Oke, ya udah. Jadi selanjutnya 2027 ingat cetak NPPN ya di awal tahun. Udah gua rasa seperti itu ya, Pak.
Oke, kecewa. Apa nih kecewa? Bapak Iren, Ibu Iren, profesi didapat setelah melalui pendidikan formal atau kursus. Kalau cuma jadi kuli atau tukang cuci baut motor, nggak perlu kursus lah, kategori kegiatan usaha dong. Kembali ke 2 indikator ya, kembali ke 2 indikator. Jadi, supaya semua orang nggak pusing dan nggak bingung, lihatlah 2 indikator yang tadi gue bilang ini ya, 2 indikator ini. Kalau terpenuhi, maka lu bisa 0,5% final, kalau nggak terpenuhi, maka itu adalah tidak bisa PPh final, gampang. Thanks bro, lebih jelas lagi. Bapak Bingo, kalau saya lihat pembedanya adalah ada tidaknya transfer keahlian, setuju. Jika keahlian bisa berpindah, maka bisa pakai 0,5%, setuju. Dan ingat ya, harus ada pegawai. Kalau tidak ada, maka tarif umum. Setuju banget, setuju ya. Kita sudah terlanjur terbiasa menggunakan kosakata jasa kursus, jasa pembelajaran yang seharusnya disebut jual kursus atau jual paket berlangganan. Oke, siap. Pegawai itu bukan hasil transfer keahlian, bukan masalah pegawainya, masalahnya adalah usaha kursusnya. Usaha kursusnya itu ada transfer keahlian, tetapi ditambah syarat satu lagi, ada pegawai. Nah, ini kan tujuannya adalah eh, si pemerintah tuh inginnya lu menciptakan lapangan kerja. Itu tujuan pemerintah ya. Maka karena lu menciptakan lapangan kerja dan lu juga mentransfer keahlian, maka pemerintah kasih lu insentif, bisa 0,5%, gitu loh. Mungkin caranya bikin tulisan kursus di rumahnya, tapi kalau bayar pegawai bisa lebih besar dari pajaknya. Ini akal-akalan saja sepertinya ya. Oke, menurut gua nggak juga. Karena gini, eh, ketika lu pekerja bebas, lu tidak punya pegawai nggak apa-apa. Tetapi kan lu bayar pajak lebih tinggi. Ketika lu punya usaha dan lu punya pegawai, lu bayar pajak lebih rendah, tetapi lu masih bayar pegawai, ya kan? Jadi ini semacam substitusi gitu loh. Kalau lu mau hitung-hitung ya boleh-boleh aja dihitung-hitung gitu ya, tapi menurut gua selalu 0,5% selalu lebih murah, gitu. Jadi menurut gua udah betul pemerintah ini, udah betul. Dia berpihak kepada UMKM, tidak berpihak kepada pekerja bebas, tetapi kalau pekerja bebas yang menciptakan lapangan kerja, ditambah mentransfer keahlian, gua bantu, kita kasih 0,5%. Kira-kira gitu ya konsep dari pemerintah. Maksud saya transfer keahlian kepada pembeli atau pengguna. Sebenarnya tidak mesti ada pegawai sudah bisa 0,5% kalau ada transfer keahlian kepada customer. Mohon maaf, PP20 menambahkan satu klausul, harus ada pegawai. Terkadang jika kata-kata yang ditulis bersayap, tafsirnya juga bisa terbang. Tinggal lihat nanti implementasi realnya bagaimana. Oke. Bapak Takashi Murah. Apakah ojol masih bisa menggunakan skema 0,5%? Jawabannya tidak, tidak. Apakah ojol buka kursus tentang pekerjaan online? Nah, ini penting. Ini yang penting. Kalau ojol buka kursus, cara menjadi ojol, dan juga punya pegawai, maka ojol itu bisa 0,5%. Tetapi 0,5% atas penghasilan usahanya ya, bukan atas penghasilan ojolnya. Jadi, seorang ojol, kalau malam hari dia buka kursus dan ada pegawai, maka malam hari itu usahanya itu bisa pakai 0,5%, tetapi siang harinya ketika dia punya penghasilan dari ojol di diri dia sendiri, itu menggunakan norma. Paham ya teman-teman ya? Nah, ojol itu bekerja bebas karena pekerjaannya tidak terikat. Oke, hebat ya cara negara menjebak. Sebenarnya nggak menjebak, cuman eh, cara dia menjelaskan membuat orang bingung ya di PP20 itu. Jadi kalau pekerja bebas membuka usaha untuk mengajar cara menjadi pekerja bebas dan ada pegawai bisa 0,5% dong ya. Betul, 1000%. Ini dia kuncinya teman-teman ya. Terima kasih Pak Sun Revolver ya. Ini kuncinya. Setuju. Setuju 100% ya. Ini yang betul. Ini yang betul. Kemudian ada yang menjawab, bisa karena yang dijual adalah produk pembelajaran. Jadi lebih tepat namanya bukan pekerja bebas tapi usaha dagang. Ya bukan dagang juga, bukan dagang kan nggak ada barangnya ya. Dia bentuknya keahlian ya, menjual menjual mentransfer keahlian. Pemain piano yang bekerja di Tuan A yang punya kursus piano apakah 0,5%? Nah ini nih ya, atas penghasilan pemain piano di Tuan A pakai norma ya, tidak bisa final 0,5%. Nah, kemudian
dia punya kursus piano dan ada pegawai, maka pianonya bekerja di Tuan A. Oke, maka itu maka khusus yang ini bisa final 0,5%. Begitu ya, mudah-mudahan nangkap. Mantul, benar sekali, oke. Kalau usaha cuci mobil, kegiatan usaha bukan pekerjaan bebas dong Om, bener nggak sih? Jawaban gue tidak. Kembali ke 2 indikator ini. Apakah itu usaha kursus atau dia punya pegawai? Dan punya pegawai ya. Kalau 2 terpenuhi, maka bisa 0,5%. Kalau tidak terpenuhi, maka itu bukan kegiatan usaha yang bisa pakai 0,5%. Pemahaman gue seperti itu. Karena kalau kita kembali ke sini lagi, jadi pusing lagi, jadi kacau lagi nanti, gitu ya. Oke, benar karena mempekerjakan orang lain. Jawabannya tidak ya. Tidak bisa, karena itu bukan kursus yang, mentransfer keahlian kepada siswa-siswinya. Itu pemahaman gue seperti itu ya, walaupun ada pegawai nggak bisa. Pekerjaan bebas modal dengkul dan mulut, oke. OB juga modal dengkul tanpa mulut, kenapa pajak 22%? Mohon maaf nih ya, OB tidak 22% ya, OB tidak 22%, OB menggunakan PPh umum biasa. Usaha kursus pajak boleh tuh, iya boleh banget ya, kayak gua punya usaha kursus pajak, konsultan lain yang punya brevet dan sebagainya ya, itu bisa loh ya, itu bisa banget. Kalau kursus pajak itu kan yang dijual adalah produk bukan jasa, jadi boleh pakai 0,5%, oke, dan wajib ada pegawai ya, ingat. Bro Awan, kalau pendapat Anda bahwa pengajar piano dapat menggunakan 0,5% karena ada unsur menularkan ilmu, kenapa pengajar pada pasal 564 huruf D kok tidak boleh pakai 0,5%? Jadi gini, Mister A pengajar, oke, eee, dia mengajar dia mengajar kepada, eee, kepada klien kepada klien, ya. Jadi memberi jasa kepada klien, maka ini tidak bisa, final 0,5%. Nah, beda kalau Mister A itu pengajar, dia punya kursus pengajar. Dia mengajarkan siswanya untuk menjadi pengajar seperti dirinya sendiri. Nah, maka terjadi transfer keahlian, ya. Transfer keahlian dan jika Mister A punya pegawai, maka bisa final 0,5%. Oke. Mudah-mudahan teman-teman nangkap ya maksud gua ya. Ini sudah sangat clear sebenarnya. Jadi seorang dosen, dosen itu kan mentransfer ilmu, kenapa dia tidak bisa menggunakan 0,5%? Karena dosen itu mengajar klien, mengajar customer, mengajar siswa, tetapi siswa itu tuh customer. Dia mentransfer ilmu, tapi dia tidak mentransfer keahlian dosennya. Gitu loh teman-teman ya. Paham maksud gua ya? Jadi itu hanya hubungan dia dengan klien. Tetapi kalau dia punya kursus menjadi dosen, kursus cara menjadi dosen, itulah yang bisa 0,5% dan harus ada pegawai ya, ingat. Ibu Kiki, kalau untuk meningkatkan pendapatan negara, perputaran uang sebenarnya bukan kursus. Membuka lapangan kerja, jelas ada kegiatan ekonominya. Oke, jikalau kursus apakah berbayar atau gratis? Kursus nggak ada kegiatan ekonomi. Jawabannya ada ya, nanti dia bisa menciptakan para pengusaha baru. Cuma aktivitas belajar mengajar, malahan jikalau kursus berbayar jelas, si pengajar atau tempat kursus itu dikategorikan jasa. Jikalau memakai analogi ini, yang semua pengusaha UMKM pasti memilih orang yang udah pengalaman, karyawan pun pasti belajar dari nol untuk kerja di satu perusahaan pabrik. Kursus Expertise pelatihan course. kerja dan lain-lain bukan indikator pajak harusnya. Malahan ini yang akan menjadi akal-akalan tenaga profesi memakai fasilitas umum, UMKM. Gua rasa enggak ya. Jadi seorang pekerja bebas, contohnya konsultan pajak ya. Konsultan pajak dia punya pegawai. Bisa nggak pakai 0,5% dengan alasan pegawai? Jawabannya tidak bisa. Karena konsultan pajak memberikan jasa konsultan pajak. Tetapi kalau konsultan pajak punya kursus brevet contohnya, kursus brevet, dia itu mentransfer keahlian dia sebagai konsultan pajak kepada teman-teman brevetnya, kepada siswa-siswanya. Maka disitulah dia bisa pakai 0,5%. Karena peserta brevet ini akan bisa menjadi konsultan pajak berikutnya. Begitu loh. Maka terjadilah pertumbuhan ekonomi. Kira-kira begitu ya pemahaman gue.
Sutradara kan menghasilkan produk berupa film, pengarang, peneliti, dan penerjemah juga ada produknya. Kok kena juga? Nah, jadi gini, sutradara kalau dia bikin film, nah gue ketik aja ya, sutradara kalau bikin film, kemudian film itu dijual, maka ini jual barang, bukan jual jasa. Bisa 0,5%. Oke. Kemudian sutradara yang kerja di sebuah PH ya, production house. Nah, contohlah Visinema lah gitu ya, Visi, Nema yang lagi booming gitu ya. Nah, eee, ini adalah pekerjaan bebas ya, tidak bisa final 0,5%, harus pakai norma, paham ya? Nah, kemudian sutradara yang membuka kelas atau kursus, cara menjadi sutradara. Kan ada tuh kelas-kelasnya tuh, banyak tuh, ya kan? Dan dia punya pegawai, maka ini adalah usaha kursus yang boleh pakai final 0,5%. Mudah-mudahan teman-teman paham maksud gue ya, seperti itu. Ada 3 macam kategori sutradara di sini. Oke. Bapak David, Pak Wan, saya berbeda pendapat terkait interpretasinya. Karena pada dasarnya kursus piano masuk ke dalam kategori pengajar. Oke. Menurut saya benang merahnya adalah pemberi jasa tidak boleh memberikan jasanya langsung ke customer. Setuju. Jadi dia full owner. Setuju, setuju ya. Gue setuju, sependapat. Ini tidak berbeda pendapat dengan gue. Jadi, boleh aja dong seorang dokter memiliki klinik, tapi tidak boleh praktik di sana. Nggak bisa, nggak bisa. Seorang dokter punya klinik, dia nggak praktek nih di situ. Kemudian dia berharap klinik ini bisa pakai 0,5%. Tidak bisa. Ini namanya jasa terselubung ya, pekerjaan bebas terselubung. Pertanyaannya adalah, klinik itu memberikan jasa apa? Kalau klinik itu memberikan jasa dokter, maka tidak bisa karena jasanya adalah jasa pekerjaan bebas. Walaupun dokter ini tidak kerja di situ, nggak berpraktek di situ, tetap nggak bisa. Karena klinik itu memberikan jasa pekerjaan bebas. Oke? Kalau itu bisa, cilaka bos. Nanti gua konsultan pajak nih. Gua bikin sebuah PTP. PTP itu isinya adalah beberapa konsultan pajak. Tapi gua nggak di situ, gua nggak terlibat. Gua hanya makan dividen, gua hanya makan makan gaji dan dividen. Gua tidak berpraktek di situ. Boleh nggak kantor konsultan pajak ini menggunakan 0,5%? Jawabannya tidak boleh. Kalau ini boleh, maka ini akan jadi pekerjaan bebas terselubung. Jadi salah lagi nanti, gitu ya. Nah, boleh saja seorang konsultan memiliki kantor konsultan, tapi dia tidak praktek di sana. Nggak bisa. Ini adalah tax planning yang tidak bisa dilakukan dan orang pajak tidak bodoh, ya. Orang pajak nggak bodoh. Kalau lu coba-coba cara begini, pasti dihantam sama orang pajak, gitu ya. Dan gue sudah tahu ini, dan gue sudah bertanya kepada informasi pajak ya, dan mereka arahnya sih nggak mau, nggak boleh, gitu ya. Gue sudah tanya, gue udah bilang, udah pernah gue tanya kepada informasi pajak. Kalau gue konsultan pajak, gue buka buka PTP, tetapi gue tidak berpraktek di situ. PTP ini memiliki karyawan beberapa orang konsultan pajak. Boleh nggak pakai PPh final? Gue udah tanya. Di hari kedua dari PP20 sudah gue tanya ke informasi pajak. Dan mereka menjawab nggak jelas jawabannya, tetapi intinya arahnya itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, jadi konsultan pajak, jangan harap lu bisa 0,5%. Mau itu lu sendiri, ataupun PTP, ataupun lu memperkerjakan konsultan pajak yang lain, ataupun lu mempekerjakan orang dengan syarat lu tidak berpraktek. Nggak bisa, nggak bisa. Karena jenis jasanya yang diberikan adalah jasa konsultan pajak. Oke? Bukannya gue membela DJP ya, enggak. Tetapi persepsi terhadap PP20 itu sudah jelas bagi gua ya. Jadi tidak ada ambigu lagi sebenarnya. Lantas, siapa yang memberikan jasa di PTP itu? Dokter atau konsultan lain yang dia hire? Nah, nggak bisa. Kalau ini bisa, cilaka. Semua pekerja bebas akan melakukan cara ini. Cilaka, bos. Nggak ada orang yang menggunakan norma. Kalau gitu, matilah DJP. Percuma lah dia capek-capek bikin PP20 yang udah berbulan-bulan di meja presiden, ya kan? Percuma kalau 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 cara ini bisa dilakukan, percuma. Karena maksudnya PP20 jadi nggak ada guna. Karena semua pekerja bebas akan menggunakan cara ini.
sehingga dia bisa terhindar dari PPh norma, sehingga dia bisa 0,5%. Which is menurut gua bukan itu, ide dari PP20. Oke, thank you Pak Pak David ini ya. Ibu Kiki, kuli bangunan bisa pakai UMKM nggak? Nggak bisa, karena itu jasa pribadi ya. Arsitek jelas nggak boleh, ini peraturan absurd. Nggak absurd kok ya, nggak absurd. Arsitek nggak boleh, ya udah. Kuli juga nggak boleh dong, sama aja, jasa pribadi itu, jasa pribadi nggak boleh. Oke, kira-kira seperti itu. Ini video mengenai ini ya. Oke, masih ada video lain, kita coba jawab deh ya. Menurut saya kan misalnya PTP dan OP sudah setor PPh final dan gabungannya melewati 4,8 M sampai bulan Mei. Berarti kan kalau bikin PT baru akan dihitung mulai omset baru, masa PT baru berdiri bulan Juni tapi ada omset bulan Januari sampai Mei? Jawabannya secara sistem pajak tidak bisa Januari sampai dengan Mei pakai PTP, sedangkan Juni sampai Desember pakai PT. Ini hal yang tidak dikenal di sistem pajak kita, gitu. Sekali dia ganti jadi PT biasa, maka seluruh omset 1 tahun adalah omset PT tersebut di SPT badannya, ya nggak? Kan nggak mungkin dong dia bikin nggak mungkin dia bikin 2 SPT badan, 1 SPT badan PTP, 1 SPT badan PT, kan nggak mungkin. Kawan, balas replay YouTube-nya udah boleh dibantu pakai AI chatbot biar nggak keteteran. Oke, subscriber jika tembus 100.000, ingat potong tumpeng kawan. Sukses terus buat channel Pajak Smart yang terus mengedepankan literasi pajak dan keuangan. Terima kasih Pak Haryanto. Thank you, thank you. Bapak David, jika WPOP dapat bukti potong dari lawan transaksi PP 2123, apakah otomatis PP tersebut adalah jasa pekerjaan bebas? Oh, tidak otomatis. Tidak otomatis. Ya. Indikatornya bukanlah ditentukan oleh customer ya, yang memotong PPh atau tidak potong PPh. Oke. Harus menghitung pasal 17, belum tentu ya, belum tentu wajib pakai PPh 17. Dengan menggunakan norma atau masih tetap bisa pakai final 0,5%? Nah, kalau pekerjaan bebas maka wajib norma, gitu. Kalau memang dia adalah qualified untuk PPh final, maka boleh final 0,5%. Jenis usaha bukan agen ekspedisi kirim barang. Agen ekspedisi adalah jasa. Menurut PP 20, dia tidak bisa final 0,5%. Jenis usaha buka agen. Jika masih bisa pakai PPh final, maka bukti potong dihapus dan jadi hangus. Apa betul begitu? Iya, jika dia adalah OP yang boleh final 0,5%, maka bukti potong PPh non-final dari customer bisa dihilangkan dengan cara menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya di SPT/OP ya. Tetapi dalam kasusnya Bapak ini, dia itu bukan kategori 0,5%. Oke. Pak Awan izin tanya, jika suket PP 55 OP sudah habis 2024 dan suket PP 20 belum bisa terbit, maka agar lawan transaksi bisa tetap motong PPh final, apakah bisa tetap menggunakan suket yang sudah kadaluarsa? Tidak bisa. Tidak bisa ya, suket kadaluarsa sudah tidak bisa dipakai. Diberikan ke lawan transaksi atau lawan terima. Jadi sementara terpaksa biarkan, lawan transaksi memotong PPh 2123, gitu. Sambil terus berusaha mencetak suket PP 55, PP 20, 2026. Terpaksa seperti itu, Pak, nggak ada cara lain. Oke, DJP pasti akan menggunakan perhitungan PP 20 dan dihitung mundur. Enggak juga ya, justru DJP kasih waktu sampai 2027 untuk penerapannya. Pemerintah sudah kehabisan akal, sudah nggak bisa cari sumber lain, maka rakyat yang digencet, diperas, bayar pajak terus. Ya iya, mau siapa lagi kalau bukan rakyatnya. Padahal kalau itu para koruptor dihukum mati sehingga ada efek jerah, maka pemerintah sudah tidak perlu pungut pajak lagi ke rakyatnya. Gua rasa lupakanlah hukuman mati ya, nggak akan ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.
bahkan bisa berikan subsidi ke seluruh rakyatnya. Karena negeri ini kaya raya sumber daya alamnya kalau dikelola secara benar dan tidak korup oleh pejabat bejat maling. Ya, semua orang juga tahu kalau koruptor dihabisin ya kita selamat, semua orang juga tahu, tetapi tidak mungkin ya, tidak mungkin ada satu presiden bisa, menerapkan hukuman mati bagi koruptor, nggak mungkin, karena dia sendiri akan dihukum oleh aturan itu, karena dia sendiri koruptor, gitu loh. Oke oke lanjut, biar habisin teman-teman ya. Kalau dividen perusahaan TBK apa jadi penambah omset UMKM? Jawabannya tidak, ya, tidak termasuk gabungan. Cuma dipajak kalau tanya malah makin bingung. Ah, betul nih ya, gua udah tanya baik-baik malah malah makin bingung. Kok mau tanya kalau orang tua punya UMKM sendiri dan anaknya juga punya usaha UMKM sendiri, apakah omset digabung atau masing-masing? Jawabannya masing-masing ya, kalau si anak sudah mandiri punya NPWP sendiri. Masing-masing, tidak digabung. Betul sekali Bang, negara sedang kacau. Oke. Ada orang bertanya dan tidak dijawab adalah fenomena yang sekarang sering terjadi. Kita sebagai viewers pasti berkesimpulan pihak yang tidak menjawab tadi tidak mampu memberi jawaban secara jujur tanpa merusak fondasi kredibilitas yang mereka bangun. Itu sudah sangat sering saya alami sendiri. Artinya pihak berpura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura lupa menjawab itulah pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kesalahan di depan publik. Alih-alih mengakui kekeliruan mereka, mereka malah memilih diam tidak merespon demi harga diri. Padahal viewers tahu betul reputasi mereka yang pura-pura tidak melihat pertanyaan hancur seiring waktu. Biasanya pihak yang bertanya mempunyai poin berbasis data dan fakta. Ketika diperhadapkan pada data dan fakta, pihak manipulator ini tidak mampu menanggapi pertanyaan dan argumen, malah memilih diam. Ya, ya mau gimana lagi? Kalau dia salah ngomong tadi tempeleng sama Purbaya ya. Kok mau tanya, kalau kripto udah final, nanti dari keuntungan masih dikenakan PPh lagi nggak? Nggak lagi ya, sudah final. Kawan, saya ada invest penyertaan modal di beberapa PT non-saham dan akta notaris tahun 2024. Tapi saya belum pernah masukin investasi tersebut di SPT. Apakah bisa melakukan pembetulan? Boleh, boleh saja ya, boleh saja pembetulan SPT. Ingat ya, kenaikan harta harus cocok dengan penghasilannya di tahun tersebut. Itu aja sih. Kalau nggak cocok ya berarti tinggal dihitung, kalau ada pajaknya tinggal bayar pajaknya, begitu ya. Oke, lanjut. Ini masih ada pertanyaan lagi? Oh, masih banyak ya? Oke, mungkin di video berikutnya teman-teman ya, di video berikutnya deh untuk menjawab lagi pertanyaan teman-teman. Sementara seperti itu, teman-teman sampai jumpa, semoga terbantu.